terdakwa ini ingin menguasai harta benda korban, misalkan. Ternyata faktanya semacam harta bendanya itu hanya yang hilang itu kalau nggak salah ya perhiasan, lalu kemudian uang 9 juta sama handphone itu. Handphone itu pun dibuang katanya. Termasuk punyanya Saroni, istrinya Uwais itu dibuang katanya. Lalu hanya uang dan perhiasan emas yang dijual waktu itu kalau nggak salah ya hasil jual emas cuma 3 juta, uang cashnya 9 juta cuman sama plus uang gadai mobil 13 juta atau 14 juta sekitar itu ya, kalau nggak 13 14 juta. 14. Nah, berarti yang dikuasai hartanya cuma itu. Rasanya untuk membunuh sampai 5 orang hanya mendapatkan uang segitu ya mustahil. agak ini juga ya, agak kurang lah gitu. Kecuali mungkin misalkan sertifikat rumah, mobilnya dibawa kabur semua, Uang ada miliaran. ya brankas mungkin ada dalam situ kan. Nah, ternyata keluarga mereka ini kan lebih ke aset ya, kayak punya kontrakan berapa pintu gitu. Bener sih, bener. Mobilnya 3, Corolla, pickup sama Avanza itu ya. Sama walet. Iya, walet yang di belakang rumah itu kan. 13 unit. 13 unit ya rumahnya, pintunya ya. Wow. Itu kontrakan. Nah, itu kan nggak bisa dipindah tangan kan dalam waktu yang cepat ya maksudnya. Terus entah sertifikatnya juga ada di mana kan nggak ada yang tahu. Artinya kalau untuk menguasai harta korban yang dibawa cuma segitu doang yang berhasil. Mr. Brian, aku potong. Nih sekarang warungnya ini itu jadi perdebatan tuh sama saudara-saudaranya itu. Ya itu dia, karena udah putus dia, maksudnya ahli waris langsungnya kan ilang, sudah nggak ada. Minyaknya hilang, sekian anune hilang kan itu sembako itu. Iya antara keluarga lah udah lagi ini juga. Astagfirullahaladzim, tega bener orang ya orang. Belum ada tanahnya belum kering lah ibarat kata. Aduh. Aku belum tahu itu. Jadi nggak utuh itu. Aku nggak berani ngomong kalau aku nggak lihat-lihat semuanya, tak tonton kabeh. Kemarin-kemarin kan aku diem aja orang nggak mudeng. Begitu aku telusuri semua, tonton ya kan kabeh. Oh alah, ternyata itu baru toko sembako loh ya yang diributin. Belum yang lain-lain loh. Mr. Brian. Siap, Mr. Z. Ya, dalam pertarungan persidangan ini Ririn melawan Priyo atau Ririn Priyo melawan jaksa, Mr. Brian? Ya, awalnya memang atau idealnya memang jaksa melawan terdakwa. Tapi kalau kita lihat yang sekarang, justru masing-masing terdakwa saling serang, bukan saling serang juga sih, lebih ke Priyo menutup celah untuk pembelaan Ririn. Kalau yang saya lihat begitu ya, karena statementnya Ririn atau pernyataannya Ririn itu, dia hanya mengatakan bahwa bukan dia pelakunya, dan peristiwa itu dia tidak tahu karena dia diajak pergi sama Joko. Di situ ada Amaniani, ada Hardi, ada Yoga. Nah, yang diyakini oleh Ririn merekalah pelakunya. Itu alibinya Ririn. Nah, sementara Priyo justru membantah alibinya Ririn dengan mengatakan bahwa keempat pelaku itu bohong, itu karangannya Ririn. Pelakunya adalah Ririn, otak pelakunya Ririn eksekutornya. Priyo hanya membantu menguburkan. Nah ini yang menurutku janggal dan aneh gitu loh. Ya, kalau memang dia mau selamatkan dirinya sendiri, cukup dia bilang saya tidak melakukan Pak Hakim, saya hanya menguburkan. Sudah cukup sampai di situ. Nah, biarkan Ririn punya pembelaan sendiri gitu. Tapi justru ini malah Priyo seolah-olah ingin apa sih istilahnya? Menutup. Artinya
membantah, artinya sudah tidak ada celah untuk Ririn membela diri lagi, udah dimatiin lah istilahnya gitu. Kartunya dimatiin. Nah, kalau JPU itu sudah pasti akan konsisten dengan dakwaannya. Dia nggak akan pernah mempersoalkan apapun keterangan terdakwa ya. Gitu. Dia tetap pada dakwaan yang sudah dibuat dan dia akan konsisten terhadap pembuktian dakwaan tersebut. Oke. Jadi Terus konsekuensinya menurut dari dakwaan. kalau menurut aku gini, ada juga pemikiran saya gini, kenapa kok si Prio ini sekarang balik ke setelan awal, balik lagi ke PH-nya awal, ya kan? Yang juga jadi PH-nya keluarga Budi. Something gitu menurut aku. Makanya kemarin sempat saya singgung. Dari statementnya Prio ini, siapa yang paling diuntungkan? Bukan keluarganya Budi. Bukan Iya, Pak. keluarganya Aman Yani. Enggak, itu loh. Itu kan korbannya kan Budi kan. Budi CS kan. Salah. Coba ceritakan dulu. Terus Landi itu kuasa hukum keluarganya Aman Yani. Oh, Aman Yani. Oh iya, bukan ya. Oke, lanjut. Makanya kemarin saya sempat singgung, statementnya Prio ini menguntungkan siapa? Siapa yang paling diuntungkan dengan statementnya Prio ini? Ya keempat itu, 4 orang itu. Iya, Hilang namanya. Nah, makanya saya bilang, kalau kita bicara hipotesa atau hipotesis atau analisis ya, keempat orang ini kan masih berada di luar. Saya nggak mau bilang ada yang mati apa segala macam atau goib ya. Saya hanya menganggap semua keterangan ini benar. Saya nggak mau pilih kasih. Keterangan Prio saya anggap benar, keterangan Ririn saya anggap benar, dakwaan jaksa saya anggap benar. Tapi saya akan berusaha untuk mencari siapa yang paling benar. Nah, saya anggap semuanya ini benar ya. Berarti saya berasumsi 4 orang yang disebut Ririn ini, saya anggap itu orangnya ada dan masih keliaran di luar. Berarti mereka masih berpotensi untuk menekan. Siapapun bisa menekan keluarganya Prio, menekan keluarganya Ririn, atau menekan siapapun yang mereka mau untuk menutupi kejahatan ini. Masuk akal. Karena mereka masih ada di luar dan bebas. Makanya kemarin saya mencoba mengajak teman-teman itu berpikir. Bukan untuk memframing ya, tapi ayo kita berpikir yuk bareng-bareng. Sama, metodenya yang saya pakai itu sama. Ketika misalkan kita mencari motif, saya bilang, dengan kematian korban, siapa yang paling diuntungkan? Kalau kaitannya dengan harta, pasti keluarga dong. Makanya, dalam tanda kutip ya, ada statement keluarga yang meyakini 2 orang ini pelakunya, karena pengen cepat masalah ini selesai. Kalau masalah ini selesai, pasti dong ada pembicaraan-pembicaraan antara keluarga. Oke lah, itu ranah mereka, saya nggak mau ikut campur. Tapi karena sudah terlalu jauh, kalau untuk mencari motif ke sana, mencari konspirasi gitu ya, kayaknya buang-buang waktu kita. Lebih baik kita berfokus ke terdakwa ini aja deh. Kira-kira motif yang lebih masuk akal itu apa? Nah, akhirnya saya sendiri ya berkeyakinan bahwa ini persoalan hutang piutang. Jadi Ririn ini punya utang, Aman Yani punya utang sama Ririn, Budi punya utang sama Aman Yani. Nah, ketika Ririn nagih ke Aman Yani bilang uangku ada di Budi, ya wis tagihan, gitu loh. Nah, terjadilah peristiwa-peristiwa itu karena kemungkinan Budi nggak punya uang, nggak mau bayar gitu, nggak bisa bayar, akhirnya dieksekusi. Nah, menurut saya pribadi itu lebih rasional gitu dibandingkan dengan motif-motif yang lain ya, dengan motif-motif yang ada seperti minyak goreng, rental mobil. Dengan utang itu saya coba sandingkan probabilitasnya, itu ternyata probabilitasnya lebih tinggi, lebih memungkinkan karena jumlah uangnya juga besar. Betul. Karena semakin besar jumlah uang, motivasi orang untuk menimbulkan kehendak menghilangkan nyawa orang lain itu lebih tinggi. Gitu. Nah,
Lalu kemudian bergeser nih dengan adanya perubahan anomali ini. Kita nganggap dakwaan JPU benar, pasti JPU akan membuktikan mati-matian. Begitu juga Ririn. Kita anggap benar, berarti 4 pelaku itu harus ada. Tinggal bagaimana pengacara Tony nanti membuktikan argumentasinya. Memberikan bukti ya terhadap argumentasinya, untuk mendukung argumentasinya. Begitu juga Priyo, saya anggap itu benar. Berarti Ruslandi harus membuktikan atau memberikan bukti untuk mendukung argumentasinya si Priyo. Nah, tapi yang terjadi hari ini ya, yang saya garis bawahin lagi, kita lagi-lagi teman-teman ya, saya ngajak teman-teman itu berpikir. Yang katanya TKP di kios, itu baru diperiksa hari ini setelah 9 bulan dari peristiwa. Besar keyakinan saya TKP udah tercemar. Karena menurut dakwaan itu bukan TKP, jadi tidak mungkin dipasang polis lain. Dan tidak terkait juga dengan perkara. Ya kan? Nah, kalau tidak dikasih polis lain, berhubung ini keluarga sudah nggak ada, otomatis keluarga-keluarga terdekat periksa dong kios-kios itu. Masa dibiarkan ada barang-barang di situ gitu. Nah, itu sudah tercemar, tidak steril lagi. Karena udah 9 bulan posisinya. Yang kedua, kaitannya dengan kronologis yang coba dibangun oleh Priyo. Mengatakan eksekusinya di kios, kemudian mayatnya dibawa pakai pick up ke rumah, kemudian mengeksekusi lagi orang-orang di rumah. Ada 2 hal yang bisa diambil di situ. Yang pertama, CCTV harus menunjukkan ada mobil di situ. Mereka gotong-gotong mayat, gotong-gotong orang. Yang kedua, saksi Evan. Seperti yang dijelaskan sama Mama Mahir. Ya kan? Mobil itu pasti diperiksa, nggak mungkin nggak kan mau digadai. Ada ada bercak darah, ada bekas darah. Kalau di depan berarti di depan, kalau ditaruh di bak mobilnya berarti di bak. Ada darah tuh pasti berceceran. Nah, lalu kemudian nyucinya kapan? Karena kan itu keesokan harinya langsung diambil sama Evan. Nah, yang terakhir ketika dia mengatakan bahwa Ririn lah pelakunya. Ririn otaknya, saya lihat semuanya. Keempat orang itu fiktif. Nah, keterangan dia itu berdiri sendiri. Enggak, katanya begini Bang Tony, Pak Tony. Ada tambahan tuh. Bukan, maksud saya statement yang sekarang kan statement independen. Statement dia sendiri. Tapi kan tidak diperkuat dengan alat bukti yang lain. Dia hanya testimoni aja. Saya lihat dia. Ya. Memang kamu lihat. Tapi ada saksi lain nggak yang melihat? Kalau enggak, ya satu saksi bukan saksi. Artinya keterangan dia berdiri sendiri. Betul. Gitu. Nah, dari situ kita mengujinya cuman dari keterangan dia aja ya. Nggak terpengaruh dengan yang lain-lain. Termasuk ketika Ririn juga. Bahwa Ririn ini pernah memalsukan tanda tangan, bla 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 bla. Saya nggak akan terpengaruh ke situ. Karena itu nggak ada substansinya dengan perkara yang sekarang. Jadi biar tetap objektif lah. Jadi saya nggak mendukung siapapun. Tapi dari 3 keterangan ini, 3 versi ini, saya mencari siapa yang paling benar. Ketika mereka, konsekuensinya begini teman-teman. Kalau mereka membantah dakwaan, berarti mereka harus membuktikan versi mereka. Udah, itu aja. Kalau mereka bilang, saya bukan pelakunya, ya buktikan kalau kamu bukan pelakunya. Nah, pelakunya bukan saya, tapi 4 orang itu. Nah, itu juga harus dibuktikan. Makanya kan pengacara Tony kan kemarin sempat bilang, ada saksinya bahwa Ahmad Yani itu pernah ngontrak di daerah sini, tahun 2025. Nah, itu kan bagian dari pembuktian. Bagian dari cara pengacara Tony nanti menyusun konstruksi pembelaannya dia. Betul. Keterkaitan atau kenalan, ya kan? Atau jangan-jangan ada saksi. Kayak contoh misalkan ada saksi yang melihat bahwa malam itu ada mobil Avanza hitam. Avanza atau Xenia, katanya dia nggak pasti, tapi itulah. Kalau nggak Avanza ya Xenia warna hitam. Itu ada.
Lalu kemudian kesaksian ibunda almarhum Ois kan, yang mengatakan bahwa ada tamu berempat namanya Yoga, nah gitu-gitu kan. Ya sebutin lagi ya namanya. Ya, nah, artinya itu bagian dari bahwa yaitu pengacara Tony berusaha menghadirkan bukti-bukti bahwa ya memang ada orang lain selain mereka di situ, selain dua orang ini. Iya. Itu si Anu punya adik nggak? Si siapa namanya, Budi punya adik nggak? Punya tapi udah meninggal. Siapa namanya? Nggak tahu namanya. Bu ini yang Kalau tahu, Bu Jelita. kalau Niko siapa Niko? Kalau Niko sepupu, Mr. G. Oh, sepupu. Dan Niko pernah anaknya siapa? bersaksi, pernah dikenalin yang namanya Joko sama Budi. Oh, yang bersaksi di pengadilan kemarin ya? Ya, Niko itu Niko. Waktu dia masih kuliah, makanya begitu ditanya apa ciri-cirinya, sudah tidak ingat katanya, karena Joko itu sering membantu di toko sembakonya itu. Oke. Ternyata Joko itu ada. Budi itu adiknya laki-laki. Kalau adiknya perempuan namanya pasti Wati. Ini Wati. Ini Budi. Ini Di Budi. mana Budi? Pasti sama Wati. Kalau Irma, adiknya siapa itu Irma? Irma. Rohema itu yang sering gaduh di pengadilan suami istri itu loh. Oh ya. Jukilfli itu dari pihak istrinya Pak Haji Sahroni. Jadi gini, chemistry Aman Yani itu deket sama keluarga Pak Sahroni itu dibangun semenjak masih muda. Dulu Pak Sahroni itu kan jadi pincanya BRI, Ibu Sahroni jadi pincanya BJB. Dulu kan namanya belum BJB. Nah, awal karir Aman Yani itu dulu awalnya Sapam dulu. Akhirnya karena kinerja dia bagus, diangkatlah sama ibu. Jadi kantor dalam gitu loh, kayak gitu. Makanya chemistry itu deket dari dulu mereka. Jadi sama-sama pimpinan cabang sama-sama. Suami istri ini, makanya kaya. Begitu ceritanya, Mr. G. Tapi istrinya Pak Sahroni udah meninggal. Sudah meninggal. Nah, Ibu Rohema yang Jukilfli itu, yang suami istri itu, yang sering ribut di pengadilan, yang sekarang menguasai aset korban ini gitu. Itu saudara jauh, jadi saudara buyut, tunggal buyut sama Ibu Haji Sahroni. Itu apa ya? Nenek-nenek gitu kan. Kalau Pak Sahroninya, Haji Sahroninya ada keluarga juga di dekat situ? Ada. Tunggal bapak, berarti kan adik kandung kan? Pak Haji Muhaimin. Oh, namanya Haji Muhaimin. Makanya Pak Haji Muhaimin kemarin tuh bilang, ditanya ya sama wartawan, justru saya mengikuti prosedur hukum, makanya bingung ada kerusuhan, ada kegaduhan, dan saya sekarang mengusut. Itu rumah kontrakan pun tidak ada lapor ke saya, dia yang menguasain, gitu loh. Orang itu yang menguasain. Iya, padahal saudara jauh ya. Iya, makanya Pak Muhaimin ini, kalau saya percaya sama proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang ada 4 tersangka, tolonglah ditindaklanjutin. Itu Pak Muhaimin ditanya sama wartawan di rumah. Dan beliau belum didampingin lawyer. Oke. Dan beliau ada di rumah terus, Mr. Bland. Kayak gitu loh kronologisnya. Jadi ini tuh Pak Muhaimin itu siapa? Adik satu bapak. Adik kandung. Jadi bapaknya Pak Haji Sahroni itu menikah lagi, punya anak Pak Haji Muhaimin dari istri yang itu gitu, kayak gitu. Satu bapak beda ibu. Iya, berarti kan adik kandung kan kalau satu bapak gitu loh. Nah, itu the real gitu. Waris bisa gitu loh, kayak gitu. Jadi semua diruntut sama Pak Haji Muhaimin itu diruntut silsilanya gitu kan. Ada Barba Barudak Bandung. Mohon maaf ini ada. Mr. Z boleh jadi PH Pak Muhaimin? Gak usah, aku tak istirahat aja lah. Udah capek. Jadi ceritanya seperti itu. Makanya kan kemarin ada prediksi Mr. Ben yang minggu lalu ya. Jangan-jangan ada konspirasi. Makanya saya bilang jilid 2 nanti. itu jilid 2 setelah ini gitu loh, kayak gitu. Bisa jadi. Itu ada. Iya. Saya menyebutnya kan jilid makanya 2. Saya sempat bahas itu, cuman karena masih jauh, terus sama perkara ini nggak ada korelasinya, maksudnya nggak ada substansinya, saya berpikir bahwa kejauhan lah itu, kita balik aja ke ini. Tapi sempat tuh saya pancing waktu itu. Memang terus, saya bilang
siapa yang paling diuntungkan dengan meninggalnya korban ini, aku bilang gitu, keluarga ini. Siapa dong? Pak Haji Muhaimin bilang begini, dan saya juga nggak terima, itu rumah kakak saya, masa dia yang ini pohon-pohon ditebangin, terus ada apa sih, diberesin apanya di dalamnya gitu loh. Itu kan sebenarnya belum boleh, nanti dulu, ini perkara belum selesai. Itu kata Warungnya, Pak Haji warungnya. Muhaimin. Bukan rumah Bun, rumah. Oh, rumah. Yang Bukan, diprotes iya, mah dia nggak menyangkut warung-warung nggak. Ya, dia pohon ya. fokus rumah. Itu lihat aja rumah sekarang kan bersih tuh, pohon-pohon apa dan bahkan sampai di dalamnya juga. Maksudnya Pak Haji Muhaimin tuh koordinasilah sama saya. Saya nih yang adiknya gitu loh, kayak gitu. Dan ini kasus belum selesai. Gitu. Nah kan nggak di polis lain, jadi kalau nggak di polis lain ya boleh masuk. Ya maksudnya gini loh Mr. Ji, kan koordinasi kan yang nama sama keluarga gitu kan, dia kan ininya gitu loh, adiknya gitu loh. Iya, kan Tahu-tahu sudah main pemikirannya tebang gitu, terus di dalamnya di apa sih ada yang diinin lagi gitu loh. Kayak gitu. Jadi macam dia yang terus dia kan bikin statement, dia yang ditunjuk ahli waris, bikin statement di depan wartawan itu, Zulkifli di pengadilan itu. saya yakin ini teman-teman, jadi ada semacam episode yang akan datang. Yakin, percayalah, kalau ini saya kasih tahu ya, aku ini mantan ya, jadi mantan, ini Mr. Ben tak kasih tahu nih, ya, kamu boleh terima uang dari apapun itu maksudnya uang yang halal-halal lah, tapi jangan menerima uang dari kecelakaan lalu lintas, korban pembunuhan, korban pembantaian, karena apa? Akan ngikut. Dan itu ucapan saya ini saya sampaikan kepada anak buah saya, sampaikan. 1, jangan dari pembunuhan. 2, jangan dari kecelakaan, ya, jangan ya. Ini yang rawan kan ini. Itu nggak akan, ini saya bilang nih, itu mungkin ya teman-temanku mungkin nggak bisa seperti saya ini. Senyum-senyum, mungkin ada temanku yang nonton. Ada kan biasa tapping, bro, kok bisa begitu tuh, bro? Nah, saya kasih tahu, makanya kalau jadi orang yang baik-baik aja, gitu. Jangan. Terus ada lagi, pernah nih saya nih ya, perbatasan saya, memang tak jauhin dari perbatasannya orang supaya saya bisa lewat-lewat. Misalnya nih ya, rumahku di sini. Contoh. Ini nyata ini teman-teman. Jadi rumahku begini. Ini kalau dibuat begini kan ribet nanti nih. Namanya apa namanya tuh? Dempet toh. Nah, dempet. Kopel. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Karena kalau ya, kalau dempet, kalau ketok-ketok palu di sebelah pasti kedengaran saya. Aku geser nih. Saya sendiri yang geser untuk diri saya nanti kalau mencet-cet apa gitu. Nah, namanya orang urik ya, tahu urik ya. Begitu begini dibuka dia yang di sini, akhirnya jadi hak miliknya dia. Jadi udahlah, biarin, kalau masalah tanah kau ambil aja, itu nanti akan sampai di ini. Itu aja di pemberitahuan saja ya untuk teman-teman ya. Jangan suka yang begituan. Kemudian kalau masalah tanah, misalnya nih punya tetangga ini, jangan ya. Itu sih. Dan saya yakin ini persoalan ini yang di Indramayu ini ya, ini akan bersambung. Akan bersambung lagi. Ya, begitulah. Karena ini masalah harta orang-orang yang meninggal, harusnya itu fokus dulu kepada orang-orang yang meninggal, urusannya orang-orang yang meninggal. Ini kan belum selesai semua, ngapain urusan harta yang orang meninggal diurusinnya nggak? Oke, teman-teman, ini kasus ya, saya kasih tahu ya, ini kasus. Sebenarnya nggak ada urusannya dengan saya, Mr. Blind, nggak ada ini urusan-urusan, nggak ada sama sekali, nggak ada. Ini karena kita ini kan pengguna media sosial. Ketika ramai di berbagai media sosial, masa kita diam saja, ya kan? Saya membahas ini dengan harapan apa? Harapan saya adalah teman-teman tuh makin terbuka. Oh begini, bukan berarti kita ini condong kemana, bodoh amat dengan condong-condong itu. Nggak penting buat saya, kenal aja kagak, kok bisa bilang condong kemana. Ini jadikan pembelajaran buat kita semua. Nah, dari kasus ini terkuak nih begitu banyak kejanggalan.
Saya ulang lagi satu persatu, mana catatan saya. Pertama diungkap itu ada konferensi pers. Konferensi pers itu mengatakan bahwa motif dendam karena uang 750.000 gara-gara rental mobilnya mogok. Itu rame, teman-teman tahu semua ini. Kemudian bagaimana konstruksi BAP-nya? Karena ini buktinya sekarang sudah ada dakwaan. Jadi dakwaan itu kan berasal dari BAP. Terus ada rekonstruksi. Bagaimana rekonstruksinya? Perbuatannya ternyata nggak begitu, ya kan? Kemudian bagaimana bisa P21? Nah, kemana lagi dia arahnya? Dari polisi ke kejaksaan. Sekarang jaksa membuat dakwaan. Sekarang dakwaannya ini, teman-teman sudah baca dakwaannya apa belum? Kalau sudah, terima kasih ya. Dakwaannya ini adalah 2 orang pelaku ini sama-sama. Yang satu memukul kepala, yang satu juga sama memukul kepala. Jadi misalnya Budi dipukul kepalanya, itu dipukul berdua. Pak Saroni dipukul kepalanya, itu dipukul berdua. Ibu Ois dipukul kepalanya, itu dipukul berdua. Itu dakwaannya itu bersama-sama. Nah sekarang ini kita lihat nih teman-teman. Si Ririn itu ngomong begini, si Priyo ngomong begini, seolah-olah ini Ririn sama Priyo. Padahal seharusnya, tadi sudah dibahas juga, seharusnya ini terdakwa melawan jaksa. Yang rame di media ini sekarang seolah-olah Anda ini terpecah nih, kita ini terpecah-pecah, ya. Seolah-olah ini Ririn sama Priyo, ya ngapain Ririn sama Priyo? Ririn bilang begini, Priyo bilang begini. Loh dakwaannya itu sama, dua-duanya itu terlibat dakwaannya. Oke, dan sekarang muncullah ini palu. Nah teman-teman tuh ada yang, kan sudah ditunjukkan palunya. Sekarang saya tanya, ini palu nih di belakang saya. Apa gunanya palu dalam proses persidangan ini? Saya tanya sama teman-teman. Sama teman-teman saya tanya. Apa gunanya palu ini dalam proses persidangan? Apakah palu ini barang bukti? Di berkas perkara tidak ada ini. Di berkas perkara nggak ada, mau alat bukti mau apa, di berkas perkara itu nggak ada. Teman-teman semua boleh bilang nih alat bukti, barang bukti. Di berkas perkara itu tidak ada. Oke, kalau tidak ada terus piye? Disusulkan sama polisi, ayo. Disusulkan sama polisi. Pak polisi, berkasnya hilang. Kok disusulkan? Dakwaannya sudah jadi kok ada susulannya. Itu ngarang-ngarang namanya. Iya. Tidak ada itu dakwaan susulan, itu nggak ada. Justru jaksa itu ngawur tuh kalau ada dakwaan susulan. Itulah masalahnya sekarang kawanku. Ini ada potensi. Dengerin dulu. Ada potensi Priyo sama Ririn. Pendukung Priyo, pendukung Ririn. Salah itu. Ada lagi pendukungnya pengacara ini dengan pendukungnya pengacara ini. Salah itu. Makanya Tony kemarin ngomong, mau ngomong apapun kamu, yang dihukum tuh kamu, bukan saya. Yes. Nah makanya saya bilang, ayo kita ngobrolin nih. Disinilah kelihatan bagaimana profesionalnya. Profesionalnya itu tanda tanya. Polres di sana di Indramayu. Bagaimana kejeliannya jaksa penuntut umum sana Indramayu. Nah ini teman-teman di Indramayu sana jangan mau. Ini sekarang teman-teman harusnya ke saya nih, sama dengan saya. Nggak harus ke Ririn, nggak harus ke siapa namanya Priyo. Salah. Ini kan sekarang dibentuk nih, ya. Ini yang terjadi di fenomena
fenomena publik. Fenomena publik itu yang terjadi. Kenapa saya katakan fenomena ini? Karena nyata. Nyata teman-teman, ada pendukung Ririn, ada Ayu Ririn, ada yang tapping-tapping, ada pendukung Prio, ada pendukung Prio. Lu ngapain malah dukung pelaku-pelaku kejahatan? Justru inilah kita ya bersama-sama nih, ayo kita bahas nih apa yang banyak kok teman-teman yang DM saya. Banyak teman-teman yang DM saya, Mr. Z ini bahannya banyak dari Indramayu itu. Nah sekarang jangan lagi ada perbedaan. Ini kita ini sekarang penjahat dengan korban. Korban ini 5 orang yang sekarang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Itu, jadi sekarang ini kan aneh. Pendukung Prio ada yang tapping, pendukung Prio, pendukung Ririn. Lu ngapain penjahat-penjahat didukung? Yang sekarang ini bagaimana dakwaan jaksa bisa dibuktikan? Itu. Ya teman-teman ya, jangan ada pendukungnya Ruslandi, pendukungnya Tony, nggak begitu. Kita dukung ini korban supaya dapat keadilan, pelakunya dihukum. Begitu aja kawanku. Oke, Mr. Ben, closing. Sudah nguap-nguap bisa lihat. Oke, Mr. Z, teman-teman, seperti apa yang disampaikan Mr. Z tadi, kita bukan memberikan dukungan, ya. Yang kita dukung itu kebenaran. Tidak peduli siapa dia dan bagaimana perbuatannya. Yang kita dukung itu kebenaran. Tetap kita berada pada sisi korban. Karena korbanlah yang harus mendapatkan keadilan. Karena 5 orang kehilangan nyawa itu tragis, itu tragedi. Terlebih lagi cara mereka pergi itu tidak wajar. Ada kekerasan di situ. Makanya berhentilah berkubu-kubu, gitu ya. Yang kita suarakan adalah kebenaran. Karena di Komal ini, Komal Mr. Z, kita selalu berbicara tentang kebenaran berdasarkan data, fakta, dan realita. Keren. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sampai jumpa lagi besok. Oke, Mr. Ben, bye-bye. Khusus Mr. Ben, khusus Mr. Ben ngantuk. Terima kasih Kalau semuanya, teman-teman. Saya mau nonton ini, ketoprak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kasih kesempatan ini bernarasi. Naura. Kok ada kubu-kubuan lu gimana Naura? Silakan Naura. Yo ngene yo. Apa sih karena fenomena ini jadi gini loh, Mr. Ji. Kan dalam sidang aja kan udah kelihatan itu. Terlihat Iya. ada kelompok kubu-kubunya gitu loh. Kayak gitu. Jadi di sini tuh orang mengira kita itu pro ke si A gitu loh. Padahal kan kita di sini netral gitu loh. Kita cuma membahas apa yang kita lihat itu, oh kok gini ya, oh kok gini. Kayak aku contohnya kan orang Indramayu nih. Jadi kan aku dapat ilmu toh. Jadi kalau misalnya aku ngadepin kejadian kayak gini, oh nanti aku begini ya, nanti ini dia begini ya gitu loh. Makanya kan saya heran sama mereka-mereka ini udah salah besar gitu. Kalau kita ke pengacara Tony atau ke Pak Ruslandi itu salah besar banget. Justru di sini itu edukasi. Semuanya itu edukasi semuanya itu nggak ada yang namanya pro kesana kesini tuh nggak ada. Justru dengan adanya Komal ini, jadi kan kalian tuh bisa apa ya? Kayak contoh ya, mungkin ngasih info lah ke pihak sana, ke pihak sini. Kemungkinan orang yang orang yang disebutin yang katanya meninggal kayak si A, si B, si C itu bisa jadi kan dia juga nonton loh, kayak gitu. Bisa jadi nonton, jadi mereka juga akhirnya pusing juga loh mengatur skenarionya juga, kayak gitu loh. Jadi jangan mengejas hal-hal kayak gitu. Contohnya saya sendiri orang Indramayu ini, saya berterima kasih dengan adanya Komal ini, terima kasih banget. Karena jujur amat minim banget ya soal hukumnya itu untuk menghadapin yang menjelimet kayak gini. Bener nggak Mr. Ji? Kayak gitu. Ya, apalagi yang hadir tuh Prof. Emran, pengacara Maksi, ya kan? Ya enggak? Betul, Ada betul yang banget. pengamat hukum nih si Mr. Blind. Ya,
jadi apa ya, lengkap. Jadi teman-teman boleh bertanya. Nah, masalahnya kadang-kadang itu kalau sudah ada di kepalanya, pokoknya kemudian bertanya, diberikan jawaban nggak masuk karena pokoknya. Kalau kita ini loh teorinya seperti ini, kalau prakteknya seperti ini. Begitu. Kalau Komal ini hoax, kalau Komal ini membela, mungkin nggak begini. Ada yang bisa tidur di tempat saya begini. Enak ini ngorok-ngorok tidur di tempat sana itu. Kalau kalau di tempat lain mah nggak ada. Ngono loh. Ini coba coba nih saya minta tolong nih Din. Tuh tidur. Coba Naura aku panggil itu, panggil warung sama panggil Din bersamaan coba. Rong Din gitu. Jelita, Bunda. Ye, Halo, halo, halo. Bunda Nah, Jelita. Din, Bunda Din. ya. Bunda Jelita kayaknya tidur ini. Apa piye ya? coba Bunda Din, Bunda bagaimana Din, ayo komen Bunda Din. nikmatnya di Komal ini seperti apa? Enak kan? Asik bisa tidur? Kadang-kadang kayak diceritain yuk bablas WC Oh, tidur kadang-kadang. Aku Oh ya sering kayak kuliah Bunda Din, kuliah gratis nih aku. iya. Karena aku kemarin-kemarin kan belum memahami materinya ya. Maksudnya nah begitu saya masuk ke Pak Tony, semua Komalnya Bang Zi juga. Terus saya cari tahu lagi ke sana kemari, jadi mudeng gitu. Baru aku yeah. semangat gitu loh. Oh, ini ternyata ilmu gitu loh. Ilmu baru lagi nih. Ada yang kayak gini gitu loh. Kamu nggak tahu Bunda Korla dari Jerman main sini? Oh iya. Masa, so? Wih, Kapan? Iyalah, ya apa TP begitu lah. lu nggak percaya. Aku Ini ya sudah. ketinggalan info ya. Oh, makanya cari itu Kasus pasti apa di itu? VT saya. Kasus Tuh, apa? udah beliau tahu lah. Coba cari di VT saya yang dengan Bunda Korla itu pasti ada di sini karena tiba-tiba Nanti kok tak masuk. gulai. Siapa namanya Din? Tadi siapa yang lewat nonton Din? Tadi Ivan? Ya, Mak Ivan Ivan, Gunawan kan? Mak Ivan, Mak Ikun. Tadi Nah, sampai tak klik gitu. Ivan Gunawan. iya. Berarti udah Teman-teman, sampai ke dia itu. jangan. Ini jangan salah Bunda Din, udah sampai ke Malaysia sama Singapura ya. Masa? Itu Loh, langsung jangan cuma segitu ini Amerika juga sampai nih. bukan Mister Ci ada yang nelpon aku, mantan bosku. Aku saya kan wis pensiun, wis nggak kerja, udah di rumah aja. Terus ya nelpon, itu daerahmu ya gitu kalau ngomong bahasa Indonesia ya. Iya, ini kampung saya, tapi ya nggak semua seperti itu, saya bilang gitu. Maksudnya kan gaduh-gaduh di pengadilan itu loh. Saya tanya. Kamu kan tahu nomor telepon saya? Aku nggak Ya. eruh, Mister Ci. Lah siapa yang telepon saya dari Indramayu tuh? Ya nggak eruh, aku belum tahu aku. Oh, jangan-jangan. Jangan-jangan tapi ya, iya Bunda Din. Hmm. Aduh, jangan-jangan siapa? Jangan goib. Tapi Nah, oke bagus lah. juga Mister Ji. Ini tuh apa ya? Jadi macam terkenal daerah aku jadinya. Aku bangga gitu. Walaupun dengan kasus begini. Jadi Indramayu yang tadinya tuh mana sih Indramayu gitu kan ya? Akhirnya kan orang jadi tahu gitu loh. Oh ternyata Indramayu ini ya. Akhirnya apa? Mangganya terkenal kan jadinya kan. Bisa dikirim mangga nggak sih? Aku dapat rezeki kan akhirnya. Mangga Oh, gedong, iya. mangga gedong. Iya piro, Bun, piro? Bunda Din mau nanti tak kirim Oh ya. mau dong, itu hobiku. Ya ini di mau situ panen mangga Bunda gedong. Din. Aku mau panen Bunda Din. Iya. Nanti Mister Biasanya Ji kan di tak kirim Indramayu ya. kan Heeh. setiap rumah punya ya pohon, bener nggak sih? Aku ada kebunnya Bunda Din. Aku nanamnya Mangga mangga gedong gincu itu mbak sama itu. mangga gincu beda loh. Aku mangga gincu naname, mangga gincu mbak mangga Indramayu itu loh. Di sini Enggak, kalau yang mangga gedong itu bukannya yang pantatnya